Pemberani, siapa nih yang sudah kangen banget berlibur? Wah, ternyata banyak juga ya. Oke deh, kalau gitu saya akan mengajak Anda berlibur ke negeri Sakura Jepang. Tepatnya ke Gunung Fuji, lengkap dengan salju-saljunya. Loh, kok bisa? Bisa dong, karena ini adanya di Indonesia. Wah! Ini dia, Trans Snow World Bintaro yang dikemas dengan desain ala Jepang. Mirip banget ya. Di sini Anda bisa menjajal berbagai wahana pemberani. Mulai dari skylift, basic and double sledge, single and double snow tube, softball, hingga bermain ski. Wih, seru banget nih kayaknya. Tapi bukan pemberani namanya kalau belum menjajal merasakan sebuah profesi yang menantang. Sembari liburan, yuk hari ini kita akan menjadi petugas Snow World yang super sibuk demi keceriaan dan keamanan semua pengunjung. Jauh sebelum wahana ini buka, kami sudah harus bersiap-siap melakukan semua tugas. Terima kasih, Kenyadati, selamat pagi. Nah, biar semangat dan spirit tetap positif, kita awali hari dengan olahraga ringan nih pemberani. Opening dance ini juga jadi kesayangan para pengunjung loh. Mereka selalu menunggu-nunggu penampilan ini sebelum memasuki wahana. Wah, saya jadi agak grogi nih, tapi berkat teman-teman semua, saya jadi lebih percaya diri. Wah, seru banget dance-nya. Lumayan juga kan penampilan saya pemberani? Sekarang waktunya menuju wahana snow di dalam. Kami tim maintenance harus memeriksa dulu semua sudut wahana yang nanti akan digunakan para pengunjung. Saya harus ganti kostum dulu nih, termasuk sepatu yang harus diganti dengan boots khusus. Agak gelap ya? Iya, sebelum pengunjung masuk, lampu area belum dinyalakan semua. Kami harus memeriksa semua mesin, alat, dan tempat yang nanti akan menentukan lancar tidaknya wahana beroperasi. Dan ini dia, ruangan maintenance Trans Snow World. Wah, semua tombol dan kabel inilah yang akan menjalankan semua fungsi wahana di sini. Hanya pakarnya yang boleh mengutak-atik area ini. Tugas saya sederhana, yaitu menyalakan semua lampu area. Lampu sudah menyala. Saatnya sekarang saya menyalakan satu demi satu mesin penggerak wahana. Ini ruangan ini adalah ruangan operator untuk chairlift. Iya. Wah, deg-degan juga nih saya pemberani. Takut salah pencet. Ini kita lakukan, kita ke panelnya dulu. Ditemani Mas Jajat, saya belajar bagaimana cara kerja kabel-kabel ini. Waspada dan hati-hati sudah pasti, karena setiap kabel ini terhubung dengan listrik tegangan tinggi. Tugas di ruang panel sudah selesai. Sekarang saya harus segera meluncur ke wahana untuk mengecek langsung di lokasi. Pertama nih, kita periksa area zorball. Ini dia si zorball yang harus diisi gas dengan tekanan yang tepat. Selain itu, harus diperiksa juga ketahanan, potensi kebocoran, hingga detail keamanan saat digunakan. Pertama, kita harus menaruhnya di atas mesin penarik. Walaupun terlihat seperti balon dengan isian gas, ternyata si bola raksasa ini berat banget. Makanya dibutuhkan mesin penarik untuk menaikkan zorball hingga ke atas wahana. Setelah sampai di atas, sekarang waktunya saya masuk ke dalam bola untuk memulai permainan ini. Wih, kayaknya bakalan seru banget nih. Oke, pemberani. Oke. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam zorballnya. Dan saya akan mencoba running untuk permainan yang pertama. Zorball bisa digunakan 2 orang. Agar aman, ada 3 pengikat di sini, yaitu untuk bagian tangan, kaki, serta area dada dan perut. Kali ini saya akan mencoba ditemani Mas Irfan. Tinggi banget. Berani. Sekarang saya sudah ada di dalam
dalam softballnya dan ternyata saya berada di posisi paling atasnya dari Mas Ivan. Saya akan dibantu oleh Mas Ivan untuk melakukan eksekusi permainan yang pertama. Ini udah tinggi banget dan saya deg-degan banget, ini bolanya nanti akan menggelinding ke bawah. Kita lihat ya apakah mental atau tidak. Meski terlihat menggemaskan, si bola gas raksasa ini ternyata cukup memacu adrenalin. Apalagi buat saya yang baru pertama kali mencoba permainan ini. Gak bisa mundur lagi nih. Oke, kita meluncur. 1, 2, 3. Wah, saya tidak bisa menahan diri di dalam sini pemberani. Teriakan saya ini sekedar untuk melepaskan ketegangan saat saya harus berputar dan berguling dari ketinggian dengan pergerakan yang sangat cepat. Wah, saya sampai gemetaran jungkir balik di dalam softball. Tapi harus diakui, ini seru banget. Berani. Aduh, saya nggak berani buka mata tadi karena udah bener-bener ngegelinding banget dan ini tangan saya juga udah bener-bener gemeteran banget. Tapi seru ya Mas ya udahnya ya. Oke, jangan 2 kali lagi ya. Oke Mas, saya udah gemeteran, ini boleh diturunin. Selesai tugas di area softball, kita bergeser memeriksa gondola. Tidak hanya bagian bawah yang diperiksa, petugas maintenance juga harus mengecek hingga ke ujung tower. Persiapan sudah pasti harus dilakukan dan mesin harus dalam keadaan mati saat saya dan Mas Afdol memeriksa. Awalnya saya pikir tower indoor nggak bakal terlalu tinggi, tapi ternyata dugaan saya salah. Saya sudah mulai cemas saat menaiki anak tangga ini. Saya harus fokus dan ekstra hati-hati karena pijakan saya cukup licin. Sampai di atas, saya dan Mas Afdol tidak boleh kehilangan konsentrasi. Di ketinggian seperti ini, kewaspadaan harus ditingkatkan berkali-kali lipat. Tidak boleh lengah sedikit pun. Bagi pemula seperti saya, kaki sudah terasa mulai goyah. Tapi melihat Mas Afdol bertugas dengan penuh keyakinan, saya kembali bersemangat. Nah pemberani, sekarang saya lagi berada di atas tower chairlift ya bersama Mas Afdal. Dan ini bener-bener tinggi banget, tadi saya sempat menggigil naik ke atas dan juga hampir licin banget ya Mas ya. Nah dan di sini tuh pemberani tidak bisa lebih dari 2 orang. Jadi maksimal 2 orang ya Mas ya untuk melakukan pengecekan dari tower ini. Oke, luar biasa sekali. Kami memeriksa apakah ada kerusakan, adakah baut yang harus diganti atau oli yang harus ditambahkan. Kita cek visualnya. Setelah dipastikan semua oke, kami pun kembali turun. Dan ini dia tantangan saya berikutnya. Saya gemetaran saat harus turun pemberani, apalagi dengan pemandangan ketinggian seperti ini. Nyangkut. Pelan saya coba, akhirnya bisa juga, meski saya butuh waktu cukup lama. Akhirnya saya berhasil turun pemberani. Tadi sempat susah turunnya karena kaki saya sempat gemeteran, tapi akhirnya saya udah bisa turun sekarang. Mas, ini overtime 4 menit ya? 4 menit? Iya, kalau misalkan overtime ini harus bayar denda, Mas. Oh, bayar denda? Iya, bayar Denda lagi? Nah, pemberani, kalau semuanya sudah siap, waktunya kini para pengunjung memasuki area. Belum juga sampai tengah hari, pengunjung sudah mulai antri panjang. Wah, saatnya kita bekerja melayani mereka semua nih pemberani. Rata-rata, Trans Snow World Bintaro menyambut sekitar 300 pengunjung di hari kerja dan sampai 500 pengunjung saat akhir pekan. Wow, pantas saja para petugas terlihat sangat sibuk. Misalnya di bagian peminjaman sepatu. Rasanya udah berapa?
Disinilah para pengunjung menukar tiket mereka dengan sepatu, kaos kaki, dan gelang penanda berapa lama waktu bermain di area snow. Oke, taruh sini aja Kak. Oh, ke sini aja. Di sebelah sana, Bu, penutupan. Iya. Kalau di sini untuk pengambilan sepatu. Oke, pemberani, ini saya udah mulai hektik banget karena antrean pengunjung udah henti-hentinya datang. Dan sementara stok untuk sepatu ini juga kadang kehabisan dan kita harus menunggu untuk pengambilnya juga. Kami pun harus melayani dengan cepat semua pengunjung yang rasanya tak henti datang. Kenapa? Saya sempat kewalahan mencarikan sepatu sesuai ukuran yang diminta. Apalagi bila pengunjung datang berombongan. 9, sebentar ya. Bisa 5 atau lebih sepatu dengan size berbeda-beda yang mereka minta. Ini yang ukuran 9 ya. Tak hanya di bagian peminjaman yang sibuk, di bagian penerimaan pengembalian sepatu juga tak kalah repot. Setengah ya? Oke. Iya, sama-sama. Di sini, kami harus menerima sepatu saat check-in dan mengembalikan sepatu boots dan gelang saat pengunjung check-out. Sementara barang-barang milik pengunjung bisa disimpan sendiri di dalam loker yang tersedia. Udah nomornya ya. Ya, kasih. Aduh, tuh. Oke. Di sini, waktu bermain dibatasi pemberani. Per tiket bisa digunakan untuk bermain selama 2 jam. Nah, gelang inilah yang bertugas memberitahu bila waktu bermain sudah habis dengan memunculkan warna merah. Nah, para pengunjung harus disiplin mematuhi batas waktu ini. Bila tidak, ada denda yang akan ditetapkan. Mas, ini overtime 4 menit ya? 4 menit. Iya, kalau misalkan overtime ini harus bayar denda, Mas. Oh, bayar denda? Iya, bayar. Denda lagi? Loh, saya nggak dikasih tahu apa-apa loh, Mbak. Iya, karena kan tadi seperti perjanjian yang di awal depan waktu ngambil pengambilan size sepatu kan itu Iya. harus nggak boleh telat kan, Mas? Enggak, tadi saya nggak dijelasin, Mbak. Saya nggak tahu. Udah, saya nggak mau bayar. Ini udah ketentuan dari kantornya juga sih, Pak. Kalau misalkan nggak bayar juga nanti sayang kena, Pak, karyawannya. Terus kalau saya nggak mau bayar gimana? Jangan dikira melayani pengunjung tak ada tantangannya pemberani. Misalnya saat petugas harus berhadapan dengan pengunjung seperti ini. Tapi 3 menit itu bukan waktu yang lama, Mbak. Masa saya harus bayar denda lagi? Mohon maaf ya, Pak, kita cuma menjalankan SOP dari kantor aja. Jadi Aduh. kalau misalkan ada overtime seperti ini, memang peraturannya harus seperti itu. Oke, ya udah, saya bayar aja nih. Wah, untungnya semuanya beres setelah semua dibicarakan baik-baik. Ragam karakter dan perilaku pengunjung membuat petugas harus bekerja ikhlas dan ekstra sabar. Oke, yang ini ya? Oke. Iya, oke. Ya. Pak, terima kasih banyak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, Pak ya. Iya, ya udah lain kali dijelasin ya di depan Oh ya. iya, siap, Pak. Nanti Jangan saya akan miskomunikasi sampaikan kayak lagi. gini. Iya, Oke? siap, Pak. Ya, terima kasih banyak ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Belum berselang lama, ada lagi nih pengunjung yang merasa kehilangan sepatu yang ia titipkan. Pokoknya dia cuma ada 2 pasang. 2 pas. Jadi 4 pasang, 4 pasang kan. Satu box ini ada 2. Oh, ada 2, berarti bukan ada 3 ya. Udah, saya ngambil yang 2 rak dulu ya, sebentar ya. Saya bersama petugas yang lain pun bergegas mencari di setiap lorong sepatu. Yang sama sebelah. Tadi cuma ada 2 rak katanya. Kejadian seperti ini kerap terjadi pemberani. Bila kartu sudah dikembalikan, tapi masih ada sepatu yang belum diambil karena pemiliknya masih bermain di wahana. Mana ya? Coba deh, semoga aja ini benar. Ini, Bu. Soalnya kita bingung kalau misalkan tumpuk. Jadi kan enggak. Aduh, bukan lagi pemberani. Itu. Leganya saat sepatu itu akhirnya ditemukan Mas Aan.
Nah, biar tidak mengalami hal seperti ini, ada baiknya pengunjung rombongan menggabungkan semua titipan menjadi satu agar tidak terselip seperti ini. Akhirnya pemberani ketemu juga sama Pak Alan tadi. Saya udah khawatir takutnya ibunya udah nunggu lama, tapi akhirnya ketemu juga. Bekerja keras sejak pagi di tengah udara dingin membeku, saya mulai kelelahan. Saya pun curi-curi waktu beristirahat sejenak. Tapi saya terlena dan istirahat terlalu lama. Kamu! Ngapain kamu duduk? Kerja! Iya Pak, maaf. Kerja! Iya Pak, maaf ya Pak. Jangan sampai ke belakang. Gini. Masih ada tugas menanti di area dalam wahana pemberani. Saya pun harus membantu petugas untuk membersihkan area salju dan menambahkan salju yang tidak merata di setiap area. Meratakan salju pun ada teknik khususnya pemberani. Aduh Mbak, yang bener dong, kalau ngeratainnya jangan kayak gini. Salah ya Pak ya? Salah, harusnya diratain dulu pakai sekop, baru ini kalau kayak gini dia berantakan Mbak. Ntar gitu. komplain sama customer. Oh ya udah deh, maaf ya Pak. Jadi stop dulu ya, baru Iya, diratain. di sekop dulu baru diratain Mbak. Jangan iya, kayak gini jadi jelek areanya Mbak. Oh ya maaf ya Mas ya. Iya Mbak. Wah, melelahkan juga nih tugas meratakan salju. Menyekop salju seperti ini butuh tenaga besar pemberani. Saya harus meratakan semua sudut area. Wah, pas sekali waktunya dengan momen hujan salju. Kerja berat jadi romantis kalau begini ya pemberani. Makin siang wahana akan semakin ramai. Puncaknya sekitar pukul 2 siang hingga sore hari. Saya pun segera bertugas di area single dan double snow tube. Di sini para pengunjung akan menikmati sensasi meluncur menggunakan ban karet yang bikin adrenalin berloncatan. Sesuai namanya, single snow tube hanya bisa digunakan satu orang. Sedangkan yang double snow tube bisa dipakai berdua. Serunya permainan ini bikin banyak pengunjung ketagihan termasuk anak-anak. Mereka pun berulang kali memainkan seluncuran ini sampai puas. Nah, kalau tugas saya berikut ini butuh skill khusus pemberani, yaitu menjadi petugas ski. Semua petugas di area ini wajib menguasai teknik bermain ski agar bisa membantu pengunjung yang ingin bermain. Perangkat safety tak lupa dipakai, apalagi buat pemula seperti saya yang rentan jatuh dan terpeleset. Ya jatuh lagi. Wah, saya harus belajar dulu nih, minimal cara belajar berjalan yang benar di area es nanti. Saya coba dari sini ya, dari. Iya. Wah. Aduh, baru juga mencoba. Area es yang super licin ini bikin saya jatuh 2 kali. Wah, tetap semangat pemberani. Itu dia makanya kenapa harus seimbang dan harus belajar rem, karena kalau enggak bisa terpeleset seperti saya tadi. Oke. Ya, saya pun tidak lolos uji untuk menjadi petugas ski. Jadinya, saya hanya boleh bertugas di luar area untuk mengecek peralatan dan melayani pengunjung. Ada Wah, aturan peralatan nih. safety-nya banyak banget. Jadi dijamin aman deh bermain di sini. Nah juga semua peralatan ini, jadi saya agak kepayahan mengangkut semuanya. Tapi demi para pengunjung, saya tetap bersemangat. Tidak terasa, hari sudah semakin sore. Sebentar lagi saatnya closing wahana tepat pukul 5:30 petang. Bukan berarti tugas sudah selesai ya, karena kami harus membereskan area bawah dan merapikan semuanya. Misalnya, ban-ban yang berserakan ini. Semua ban juga harus dibersihkan sebelum disusun rapi. Petugas juga akan memastikan seluruh wahana clear sebelum ditutup.
Wah, ternyata pemberani, di balik keceriaan dan sukacita pengunjung bermain di wahana salju buatan ini, terselip para petugas yang bekerja tanpa henti, memastikan semua pengunjung bisa menikmati waktu liburannya dengan aman dan nyaman. Mereka mungkin jarang terlihat dan terekspos, tapi sesungguhnya berkat mereka lah Anda semua bisa menikmati waktu yang menyenangkan bersama keluarga dan orang-orang kesayangan di sini. Sungguh, kita harus selalu menghargai setiap pekerjaan di sekitar kita. Setuju kan pemberani? Pemberani, akhirnya saya sudah menyelesaikan tugas untuk beres-beresin ban yang ada di sini. Dan ternyata pekerjaan yang terlihat menyenangkan, ternyata banyak kendala dan juga kesulitan dan sangat beresiko sekali. Berani coba? Coba kalau berani.